Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustalifah, NIM 16601-125, jurusan Manajemen Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis dan fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda dan hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko, di mana terdapat 3 konsep risiko, yaitu yang pertama hazard. Hazard adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan bencana. Dan yang kedua peril. Peril adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian. Dan yang terakhir loser. Loser yaitu kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Kemudian macam-macam resiko menurut sifatnya, yaitu yang pertama resiko yang tidak disengaja atau resiko murni, di mana resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya kejadian kebakaran, bencana alam dan pencurian. Dan yang kedua resiko yang disengaja atau resiko spekulatif, di mana resiko yang disengaja ditimbulkan agar terjadinya ketidakpastian memberi keuntungan seperti hutang piutang dan perjudian. Dan yang ketiga resiko fundamental, di mana resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, seperti banjir dan angin topang. Yang terakhir resiko khusus, di mana resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, dan tabrakan mobil. Kemudian macam-macam resiko atau penyebab timbulnya, yaitu yang pertama resiko intern, resiko yang berasal dari dalam perusahaan seperti kecelakaan kerja. Dan yang kedua resiko ekstrim, resiko yang berasal dari luar perusahaan seperti penipuan persaingan, fluktuasi harga, dan perubahan politik. Adapun upaya penanggulangan risiko, yang pertama mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dan yang kedua melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian untuk mencegah terganggunya operasi dan menyediakan dana untuk penanggulangannya. Kemudian manfaat manajemen risiko, yang pertama membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Dan yang kedua membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. Dan yang ketiga, jika penafsiran risiko dilakukan secara akurat maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Adapun langkah-langkah manajemen risiko, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menaksir risiko, dan yang kedua memonitor risiko, yang ketiga menetapkan kebijakan, dan yang keempat melaksanakan kebijakan dan mengatur risiko, dan yang terakhir memperkenalkan dan menguji rencana jika terjadi hal yang tak diinginkan. Adapun tujuan manajemen risiko, yang pertama melindungi perusahaan, memberikan perlindungan bagi perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang kedua membantu pembuatan kerangka kerja, membantu dalam proses menciptakan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk risiko yang ada dalam proses bisnis dan fungsi dalam perusahaan. Dan yang ketiga mendorong manajemen proaktif, dorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Dan yang keempat sebagai peringatan untuk berhati-hati, dorong semua individu untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dan yang kelima meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko. Peta risiko ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan meningkatkan proses manajemen risiko secara berkelanjutan.
Dan yang keenam, sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu dan manajemen risiko untuk mensosialisasikan pemahaman risiko dan pentingnya manajemen risiko. Kemudian fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko mencakup menemukan kerugian potensial, yaitu berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan mengevaluasi kerugian melakukan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, menemukan kerugian potensial artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian yang dihadapi oleh perusahaan. Dan terakhir, memilih teknik atau cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Pada pokoknya ada 4 cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko, yaitu meretensi, mengasuransikan, dan menghindari, di mana tugas dari manajemen risiko adalah memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi suatu risiko atau memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi risiko. Dan jenis-jenis risiko ada 4. Yang pertama, manajemen risiko operasional, manajemen hazard, manajemen risiko finansial, manajemen risiko strategi, atau mengidentifikasi kerugian potensial. Sekian saya menjelaskan tentang tujuan, jenis-jenis, dan fungsi manajemen risiko. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.